Keisa benar-benar dibuat bingung dengan ayah dan anak ini. Dia yang datang untuk bekerja kini terlibat sangat jauh dalam kehidupan mereka. Ale yang memanggilnya Momi, dan si Duda yang memanggilnya sayang di setiap ada mantan istrinya. Lalu sekarang dia diminta memanggil dengan panggilan lain ketika berada di luar pekerjaan. Ini sebenarnya kenapa? Keisa bicara dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri. Rasanya sungguh bingung dengan mereka yang bersikap di luar apa yang bisa dipikirkannya. Kei, kalau kamu kesulitan sama Ale, bilang aja. Nanti aku yang akan ngasih dia pengertian. Aku paham kalau kamu juga butuh me time. Kamu juga butuh waktumu sendiri. Apalagi kamu adalah seorang anak muda. Banyak hal biasanya yang dilakukan anak muda jika akhir pekan datang. Oh enggak kok Pak, saya kebetulan juga tidak terlalu senang keluar. Saya juga tidak terlalu dekat berteman. Jadi ya tidak ada model jalan keluar, main, nonton, atau apalah itu. Gael menganggukkan kepalanya mengerti apa yang dimaksud oleh Keisa. Dan tanpa sadar si Duda itu tersenyum. Tentu saja apa yang ia katakan tadi ada maksud tersendiri. Bagi seorang Gael, sebuah pernyataan bisa menjadi sebuah cara untuk mengetahui tentang diri orang lain. Termasuk Keisa, dia sengaja mencari tahu tentang kehidupan pribadi Keisa dengan melibatkan nama Ale. Dan akhirnya Gael bisa mengetahui bahwa Keisa tidak punya pacar, tidak punya teman, dan anak rumahan. Kayak gini aku jadi berasa ngibulin bocah, bukan ngibulin sih tapi apa ya? Kayak ngerjain nih anak aja. Gael terkekeh kecil, rasanya menyenangkan. Selama ini ia tidak pernah merasa sesenang ini dalam berhubungan dengan wanita setelah dia bercerai. Cekait. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama yakni sekitar 3 jam, mereka pun sampai di tempat tujuan. Ketika pintu mobil dibuka, udara dingin seketika langsung menyeruak. Meskipun dingin, tapi udara begitu segar ketika masuk ke dalam hidung. Hiruk-pikuk kota Surabaya yang ramai itu seolah terobati dengan suasana yang tenang dan sejuk. Pemandangan berupa pepohonan dan gunung yang menjulang menambah segar dipandang mata. Wah ini sih Gudor, pinter kamu. Bonus nambah mau. Oh maulah Pak Bos. Siapa yang nolak dikasih bonus? Pak Bos, saya gimana? Aloy tidak ingin kalah rupanya, Gael tersenyum lebar lalu mengangguk. Suasana hatinya sedang baik jadi bukan masalah memberi mereka tambahan bonus. Momisa, nanti Momisa tidurnya sama Ale ya. Jeng jeng jeng. Semua orang saling berpandangan, tapi tetap yang paling terkejut adalah Keisa. Padahal rencana sebelumnya adalah dia akan tidur bersama dengan Betty dan Melanie serta anak Melanie. Keisa lalu melihat ke arah Gael, mencoba mencari bantuan, tapi anehnya Gael hanya diam dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Lah, kita masuk dulu yuk. Hanya itu yang bisa Keisa ucapkan. Dia lalu menggandeng tangan Ale dan mulai berjalan. Bos sengaja ya, mau modus ya, bisik Dori saat berjalan beriringan dengan Gael. Diem, kalau cerewet bonus tak cancel. Cep Klakep, diam tanpa bicara lagi. Dori menutup mulutnya, dia membuat gerakan menutup resleting di mulutnya itu. Sedikit demi sedikit, Dori, Melanie, Betty dan Aloy, mereka mulai memahami situasi saat ini. Agaknya tuan bos mereka sudah sedikit membuka hatinya. Atau mulai tertarik dengan gadis kecil itu. Ya bagi mereka Keisa tak ubahnya seorang gadis muda, bagaimana tidak, usia Keisa jauh berada di bawah mereka semua. Mbak Mel, apa Mbak Mel berpikiran sama dengan apa yang aku pikirkan? Hahaha iya Bet, kita lihat aja ulah apa lagi yang akan dilakuin sama bos kita ini nanti. Tanpa sadar pun mereka menikmati apa yang terjadi pada Keisa, Ale dan Gael. Tapi jujur mereka senang, Gael menjadi lebih manusiawi ketimbang sebelumnya. Orang ngira Pak Bos kita itu robot, nggak ada senyum nggak ada ekspresi.
Dingin, datar, dan sama sekali tidak tergambar apapun ekspresi di wajahnya kecuali pas sama Non Ale. Tapi adanya Mbak Keisa, dia bisa tersenyum, bermain peran dan berekspresi lainnya. Aku seneng Bet, dia kayak hidup lagi. Iya ya Mbak Mel, semoga dikasih yang terbaik aja deh. Pak Bos senang, kita bahagia sejahtera. Ya enggak Mbak? Melanie dan Betty sama-sama tertawa kecil. Sungguh banyak sekali kejutan saat gadis muda itu datang. Seperti merubah banyak hal yang ada di sekitar. Gadis muda yang cantik, baik, tulus dan polos pastinya. Keisa, dia sungguh wanita yang baik dan tulus yang baik Melanie atau Betty jumpai di antara para wanita yang ingin berada di sisi Gael. Nah sekarang mari kita makan. Dory dan Aloy sudah menyiapkan tempat dan juga semua yang dibutuhkan untuk menikmati makanan. Ale tampak lahap saat makan bersama dengan Keisa. Apalagi makanan yang dibawa oleh Keisa. Itu buatan ibunya kakak, enak nggak? Wah enak Momi, makanan buatan nenek juga enak. Nanti Ale mau bilang makasih sama nenek. Keisa bersyukur dan senang bahwa Ale menyukai makanan buatan ibunya juga. Intinya bagi Keisa, jika Ale senang ia pun merasa ikut senang. Ah iya Mbak Mel, Mas Dory boleh ikutan makan juga loh. Semua yang dibuat ibu halal, nggak ada bahan atau bumbu yang aneh-aneh. Makasih Mbak Kay. Keisa tahu bahwa Dory dan Melanie memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka. Maka dari itu dia bicara demikian agar mereka tidak merasa ragu dalam memakan makanan yang dibawanya. Serit. Bos, bentar. Ada yang ingin saya sampaikan. Dory mendekati Gael lalu mengajak sang tuan untuk bicara sedikit menjauh dari orang-orang. Kenapa? Karena takut tetap terdengar, Dory berbisik di telinga Gael. Sebuah seringai muncul di bibir pria berusia 38 tahun. Matanya berbinar dan sebuah ide sudah langsung muncul di kepalanya. Timing yang bagus. Sedikit mendung ya, tapi Mbak Ayu oke kan? Di sini sedikit dingin, tapi Mbak Ayu nanti harus pakai baju bagian atasnya memperlihatkan bahu. Aman kok, tenang aja. Ayu dan Bram memang sedang sibuk dengan pemotretan. Dan saat ini, mereka sedang menuju ke lokasi. Pemotretan kali ini akan disertai pembuatan iklan berupa syuting video. Jadi mereka pun membutuhkan waktu sehingga harus menginap. Terlebih suasana sekarang ini tengah mendung dan mungkin saja hari akan turun hujan. Cekait. Mobil diparkirkan ke tempat parkir yang tersedia. Ayu dan Bram tampak senang. Ini bisa jadi liburan dan healing mereka setelah berbagai hal dihadapi. Tempatnya bagus kan Mbak Ayu? Iya benar, seger juga. Karena Mbak Ayu dan Mas Bram suami istri, jadi kami udah pesenin satu kamar. Kamar kru ada di sebelah ya. Mereka berdua tersenyum, ini sungguh bagai liburan dan Ayu yakin pasti menyenangkan. Namun pemikirannya itu hanya sampai mereka melihat rombongan Gael. Itu bukannya Gael. Iya. Ayu membuang nafasnya kasar. Dia melihat pemandangan yang indah namun hatinya berdenyut nyeri. Bagaimana bisa pas begini? Di saat dia hendak bekerja ada mantan suaminya yang sedang berlibur. Serak serak serak. Mau kemana Yu? Bram mengernyitkan keningnya saat melihat Ayu berjalan cepat ke arah Gael berada. Bram yang enggan ikut campur memilih untuk menuju kamar dan menaruh barang bawaan. Halo Gael, halo Ale anak Momi yang cantik. Halo Ibu Ayu. Tapi maaf, Momi Ale adalah Momi Sa. Deh. Niat hati ingin menyapa dengan memperlihatkan keramahan, tapi ternyata malah jawaban Ale sama sekali tidak diduga. Jelas sekali bocah itu mengabaikan kehadiran Ayu. Rasanya Keisa ingin meminta Ale untuk menyapa Ayu. Namun lagi-lagi, ada hak apa dia menyuruh bocah sekecil itu? Apa yang dialami Ale saja dia tidak pernah merasakan. Sehingga pada akhirnya Keisa memilih untuk diam dan menyapa Ayu secara formal. Sayang, bawa Ale masuk. Kayaknya mau hujan ini.
Nanti aku susul. Iya Mas. Sao. Semua mata langsung menatap ke arah Keisa ketika panggilan itu meluncur dari bibirnya. Termasuk Gael, dia tidak menyangka bahwa Keisa akan memanggilnya demikian. Namun bukan Gael namanya kalau ia tidak bisa mengontrol ekspresi wajahnya. Pria itu juga mampu menahan agar senyum tidak terukir di bibirnya. Padahal dalam hatinya saat ini sangat bersorak. Keisa menggandeng Ale ke penginapan yang sudah ditentukan. Pun dengan yang lain kecuali Dori. Aloy mengikuti Keisa dan Ale karena memang untuk berjaga. Sesuai perintah Gael, Aloy berjaga di depan pintu penginapan. Glamping yang mereka datangi, kamarnya berbentuk seperti rumah-rumah kecil yang di luarnya juga ada terasnya. Sehingga Aloy bisa duduk sambil menjaga Keisa dan Ale. Ada apa? Nggak ada yang perlu dibicarakan kan? Lagian apa yang kamu mau kan udah kamu dapetin. Jadi ya udah. Seperti yang tertulis di perjanjian, jangan lagi mengusik hidupku dan orang-orangku. Meskipun Gael bicara dengan pelan namun dia menekankan pada kalimat terakhirnya. Ayu hanya berdiri terpaku. Dia sama sekali tidak bisa berkata apapun, bahkan untuk sekedar memanggil nama Gael pun bibirnya tidak sanggup terbuka. Terlebih Gael masuk ke kamar di mana Keisa dan Ale berada. Ayu. You, ngapain sih? Itu kru udah siap-siap. Mereka nyari kamu tuh buat di make up. Ayu hanya mengikuti Bram yang menarik tangannya pergi dari tempat ia berdiri. Ada rasa nyeri dalam hatinya saat ini. Rasa nyeri yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tok tok tok. Ceklek. Masuk Pak, ucap Keisa dengan lirih. Saat ini gadis itu sedang merebahkan tubuhnya di ranjang dengan Ale yang sedang memeluknya. Rupanya bocah kecil itu sedang on the way tidur. Di dalam mobil tadi Ale memang sama sekali tidak tidur karena sangat antusias melihat pemandangan yang dilewati. Udah tidur dia? Gael bertanya dengan lirih juga. Belum, bentar lagi kayaknya. Keisa menjawab tak kalah lirihnya. Dedi, yuk sini Tita tidur bersama. Jeng jeng jeng. Setiap saat bersama Ale, Keisa merasa ada saja gebrakannya. Tidur bersama yang Ale maksud memang benar-benar tidur bersama di satu ranjang di mana ada Keisa, Ale dan Gael. Sebenarnya tidak jadi masalah karena Ale berada di tengah. Namun tetap saja rasanya aneh dan canggung. Bro. Mata Keisa membulat sempurna saat Gael dengan santainya merebahkan tubuhnya di sana. Bagaimana tidak Keisa tidak membelalakan matanya, pasalnya belum pernah dirinya bersama dengan seorang pria dalam kamar yang sama. Pak. Mas, panggil Mas kayak tadi. Kan tadi kamu bisa tuh manggil aku Mas. Masa sekarang manggilnya Pak lagi sih? Hah. Keisa benar-benar dibuat bingung sebingung-bingungnya. Tapi dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dan karena saking bingungnya, pada akhirnya Keisa tak acuh. Ia memilih ikut memejamkan matanya. Siapa duga gadis itu ternyata ikut tidur juga. Gael bangun, ia menggunakan tangannya untuk menyangga kepala lalu matanya menatap Keisa dan Ale secara bergantian. Yang satu beneran bocah, yang satu gadis ingusan. Astaga, gimana caranya aku bisa terlibat sama gadis ingusan gara-gara anakku sendiri? Gadis yang cantik dan baik, aku sendiri nggak tahu sejak kapan gadis ingusan ini ngusik pikiran dan hatiku. Ya itulah yang Gael rasakan, bertemu dengan Keisa membuat hatinya lebih berwarna. Gael mengulurkan tangannya yang lain untuk menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Keisa. Ia lalu bangun dan duduk dan sedikit menarik Ale agar baik Keisa dan Ale sama-sama tidur dengan nyaman. Gael juga menaikkan selimut untuk kedua perempuan beda usia itu. Entah apa lagi yang akan terjadi ke depannya. Kadang aku jadi nggak sabar apa yang akan Ale buat. Sialan. Ayu kembali memaki. Rasa kesal dalam hatinya ternyata tidak kunjung padam. Hal tersebut membuat Bram mengerutkan kedua alisnya. Apalagi wajah Ayu sedari tadi ditekuk. Kamu kenapa sih Yu?
Dia sok-sokan nunjukin kalau sekarang dia happy sama kekasih barunya. Mulut Bram melongo ketika mendengar apa yang jadi keluhan dari wanita tersebut. Loh ya, dia mau happy sama cewek lain itu sah-sah aja kali. Lah kamu ngapain sewot? Selama ini kan kamu nggak peduli tentang itu. Emangnya pas kita lagi di HK, kamu keinget sama dia, enggak kan? Hah, nggak usah ngomongin itu deh, pas kamu ninggalin dia aja, emang kamu inget sama dia dan anak kamu? Enggak kan? Kok kamu jadi belain dia sih Bram? Bram membuang nafasnya kasar. Inilah yang membuat Bram meskipun sudah tinggal bersama dan berbagi kehangatan, tapi dia tidak punya pikiran sedikit pun untuk menikah dengan Ayu. Bukan hanya itu, Bram juga tidak sedikit pun memiliki cinta. Mereka melakukan hubungan seksual juga cuma sebatas karena kebutuhan. Bram paham betul sifat Ayu seperti apa. Bagi Bram, Ayu sama sekali tidaklah pantas untuk dijadikan istri. Serahlah Yu, aku nggak mau tahu apa yang kamu rasain sekarang. Yang pasti, aku nggak mau kerjaan jadi berantakan. Ingat, profesional lah, kita bukannya mudah buat dapetin semua ini. Kamu tahu kan apa yang udah kita korbanin, kebebasan kita. Ayu terdiam, kata-kata dari Bram kembali mengingatkannya bahwa dia saat ini terikat pernikahan dengan pria itu. Dan Gael memegang semua ikatan di mana baik dia maupun Bram tidak akan pernah bisa lepas dari itu semua. Jika kalian melanggar, maka ganti rugi yang aku minta adalah 100 juta dolar. Itu adalah denda yang Gael berikan pada surat perjanjian yang mereka sudah tanda tangani. Seketika tubuh Ayu merasa lemas mengingat akan hal itu. Mbak Ayu, ayo kita mulai. Sebenarnya Ayu adalah model berbakat, dia memiliki kemampuan yang sangat baik. Dalam prakteknya, fotografer tidak perlu memberi banyak arahan kepada Ayu, tapi Ayu mampu melakukan sendiri dengan baik. Mereka pun memuji kemampuan Ayu. Dengan kemampuannya yang seperti itu, Ayu pun sudah berhasil menyelesaikan pemotretan dengan cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Plok plok plok. Aplaus diberikan oleh semua kru, mereka benar-benar senang dengan hasil kerja Ayu. Keren Mbak Ayu, thanks ya, beneran cepat nih selesainya. Model senior emang beda ya, selamat beristirahat Mbak Ayu. Sekarang Mbak Ayu bisa menghabiskan waktu sama Mas Bram. Besok kita ketemu buat syutingnya. Sama-sama, kalian juga luar biasa. Permisi ya. Ayu masuk ke dalam kamar bersama dengan Bram. Sesampainya di dalam, Ayu menghapus seluruh make up dan juga melepas pakaiannya. Ia hanya menyisakan pakaian dalam miliknya. Glove. Bram yang melihat tampilan Ayu, membuat hasrat pria itu muncul. Serit. Bram mendekat, lalu melepas kain terakhir yang melekat di bagian atas milik Ayu. Pasangan suami istri, baru, itu akhirnya menghabiskan waktu bersamanya. Ingat, Ayu sama sekali tidak terpaksa, karena dia juga menikmati Bram yang bergerak cepat di atas tubuhnya. Pada dasarnya mereka memang sudah biasa melakukannya. Hanya saja ini adalah yang pertama setelah mereka resmi menikah. Semakin tidak bisa lepas saja mereka berdua ini. Ikatan pernikahan yang sah secara agama dan sudah tercatat di catatan sipil menjadi pengikat yang kuat bagi mereka. Memang itulah tujuan Gael. Mantan suami mana yang sebaik itu menikahkan mantan istrinya dengan pria lain? Tentu saja semua itu sudah dipikirkan oleh Gael. Cara terbaik agar Ayu tidak mengusik hidupnya. Cara terbaik membuat wanita serakah itu agar tidak lagi mengejarnya. Hai, udah bangun. Wah, udah wangi princessnya Dedi. Gael meraih tubuh Ale lalu menciuminya di sana-sini membuat Ale tertawa geli. Aroma bayi ada tubuh Ale menurut Gael masih begitu kuat hingga sekarang dan Gael sangat menyukainya. Di mana Momi? Masih mandi. Tadi Ale yang dimandiin dulu, telus balu deh Momi yang mandi. Soalnya baju Momi sabasah talena Ale. Gael tersenyum, dia sungguh suka cara Keisa memperlakukan Ale.
Gadis itu benar-benar seperti seorang ibu ketimbang ibu Ale sendiri. Ceklek. Pak. Maaf. Wajah Keisa bersemu merah saat melihat Gael ada di dalam bersama Ale. Dia yakin tadi Gael sedang sibuk di luar bersama Dory, maka dari itu dia berani keluar dari kamar mandi hanya menggunakan bathrobe saja. Bukan dia lalai membawa baju. Sebenarnya Keisa tadi tidak ingin langsung mandi, karena niat hati hanya mau memandikan Ale. Namun bajunya sangat basah sebab Ale yang bermain air, maka dari itu daripada dia keluar dengan keadaan baju yang basah dan malah membasahi lantai, Keisa memutuskan untuk mandi sekalian tanpa mengambil baju gantinya dulu. Sudah selesai mandinya. Sudah Pak, permisi Pak. Glove. Kini giliran Gael yang kesulitan menelan selaivannya. Rambut Keisa yang digelung ke atas, membuat leher gadis itu terlihat jenjang. Helaian rambut yang tersisa beberapa di lehernya, dan terlihat masih sedikit basah membuat tubuh Gael bergejolak. Sial! Umpat Gael lirih. Sudah sejak lama dia tidak merasa demikian. Bagian bawah miliknya pun tiba-tiba berdenyut tanpa ia sadari. Ini gila, gumamnya lagi. Tep tep tep, ceklek, klak. Keisa menatap kepergian Gael yang buru-buru tersebut. Ia saling pandang dengan Ale atas sikap Gael yang tiba-tiba aneh itu. Dedi Ale kenapa? Nggak tahu Momi, mungkin Dedi mau tentut, jadi bulu-bulu pelgi deh. Tatut talau tentut di dalam nanti bau satu luangan. Bisa jadi tuh. Keisa benar-benar berpikir demikian. Dia tidak memiliki pemikiran lain, dan dia juga tak acuh dengan keanehan Gael yang pergi terburu-buru. Bos, ngapain? Olahraga. Edaan, emang nggak dingin apa bos? Buset deh, aku aja pengennya ngeruntel di bawah selimut kok. Nggak, sumuk gerah. Dory melihat Gael dengan tatapan aneh. Dia yang sangat malas keluar dari kamar karena dingin, dan terpaksa harus keluar karena ada hal yang harus dilaporkan, malah melihat tuannya yang sedang olah tubuh begitu. Dia tahu sih kalau bosnya ini memang lain daripada yang lain. Lihat saja, meskipun usianya sudah 38 tahun namun bodi masih sangat bagus, otot terlihat kuat, perut kotak-kotak, wajah jangan ditanya lagi, tampan paripurna mulus tanpa ada beruntusan ataupun jerawat. Boleh dibilang yang muda-muda di perusahaan aja kalaulah sama sempurnanya seorang duda satu anak ini. Tapi juga bukan seperti ini juga. Olahraga di tengah awan dingin, sungguh sama sekali tidak bisa Dory pahami. Semua itu karena Dory tidak tahu saja bahwa Gael tengah berusaha mengusir ketegangan dari sesuatu miliknya di bawah sana. Ada apa? Gael akhirnya menghentikan apa yang dilakukannya karena dirasa sudah cukup meskipun sebenarnya, dia, masih sedikit keras. Itu soal Ayu, Green Beauty bilang kerja wanita itu bagus. Ya emang bagus, dia tuh emang punya bakat Dor. Cuma ya itu sikapnya minus, dalam otaknya isinya cuma karir aja. Biarin ajalah, sekarang dia mau kayak gimana nggak usah lagi nanya. Yang penting semua udah sesuai dengan yang aku mau. Kamu pasti laporan kan ke Daddy and Mommy? Dory tidak menjawab. Dia hanya nyengir memperlihatkan deretan gigi-giginya sebagai jawaban. Bris. Hujan tiba-tiba datang, sebenarnya dari tadi sampai di sini memang sudah mendung. Tapi Gael tidak menyangka bahwa hujan akan datang lebih cepat. Gael dan Dory memencar dan masuk ke kamar masing-masing. Hujan ya Pak. Mas, iya hujan. Setelah mendengar bagaimana cara Keisa memanggilnya dengan panggilan, Mas, ia menjadi tidak senang saat gadis itu memanggilnya dengan panggilan, Pak. Gael merasa tua sekali, padahal memang umurnya sudah tidak muda. Ini handuknya, rambutnya basah. Kalau bisa sekalian mandi saja biar nggak pusing. Oke thanks ya. Gael melenggang masuk ke kamar mandi. Sedangkan Keisa kini duduk bersama Ale menonton televisi dan menikmati makanan ringan. Ya hujan, pasti nanti malam bintangnya ndak kelihatan, ucap Ale dengan nada sedih.
Sepertinya Ale sangat ingin melihat bintang-bintang. Semoga ada ya. Tapi kalau nggak ada lain kali pasti dia lihat lagi. Bener juga. Lain tali tita pelgi lagi ya Momi. Ale suta pelgi sama Momi sagini. Soalnya selu. Ya. Lagi dan lagi, entah sudah keberapa kali Keisa seolah masuk ke lubang yang ia gali sendiri. Tidak bisa menjawab ucapan Ale, Keisa hanya tersenyum saja sambil mengusap kepala Ale dengan lembut. Tenang aja Ale, pasti Mominya mau pergi sama Ale lagi. Iya kan Momi? Gael yang keluar dari kamar mandi tiba-tiba bicara demikian. Keisa mengerutkan alisnya, ia berpikir sejak kapan Gael jadi ikutan menyebutnya Momi saat bersama Ale. Padahal sebelum-sebelumnya Keisa ingat betul bahwa Gael masih menyebutnya kakak saat bicara dengan Ale. Sudahlah, Keisa benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Apalagi sekarang Gael duduk tepat di sebelahnya bukannya di sebelah Ale. Pak, Mas, ayolah Kei panggil aku begitu. Nggak susah kan? Tadi aja kamu bisa kok. Memangnya apa bedanya sih Pak? Sama aja kali mau itu Pak atau Mas. Beda tahu nggak Kei, vibes-nya tuh kalau Mas kita berasa lebih dekat. Orang ngelihatnya beneran kamu Momi Ale. Ser. Bulu kuduk Keisa langsung berdiri saat Gael bicara tepat di telinganya. Bukan hanya itu, jantung Keisa pun berdegup kencang. Rasanya seperti ingin melompat dari tempatnya. Apalagi saat Gael mengambil makanan ringan yang ada di tangan Ale. Tubuh Gael yang sedikit condong ke arah Keisa dan tangan yang melewati tubuh gadis itu, membuat seolah Gael tengah memeluknya. Ya Tuhan, duda satu ini beneran cobaan yang takut kalau tiba-tiba pengen aku cobain. Keisa berusaha menahan debaran dadanya, ia tidak ingin Gael mendengar jantungnya yang berdegup kencang itu. Kei, pernah pacaran? Hah? Mendengar pertanyaan Gael, refleks Keisa menolehkan kepalanya ke arah Gael. Matanya membulat sempurna saat matanya bertemu pandang dengan mata Gael. Jarak wajah keduanya sangat dekat, hanya sekitar beberapa senti saja. Keisa bahkan bisa merasakan nafas Gael yang beraroma min itu. Meskipun berstatus duda, tapi Gael memang definisi duren mateng yakni duda keren mapan dan ganteng. Ya di mata Keisa saat ini, Gael adalah pria dewasa yang sangat tampan. Dia belum pernah menemui pria yang seperti Gael sebelumnya. Kei, udah pernah pacaran? Gael mengulangi pertanyaan, dan Keisa segera menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bagus, ucap Gael sambil tersenyum. Senyum Gael yang ditunjukkan kepada Keisa membuat gadis itu tanpa sadar terus memandang wajah ayah dari Ale. Untuk sekian detik mereka berdua saling berpandangan dalam diam hingga sebuah gerakan membuat bibir keduanya bertemu. Yeay. Siapa pemilik ulah itu? Itu adalah Ale. Mereka tidak menyadari Ale yang sudah berdiri di sofa dan berlompat-lompatan. Secara tidak sadar Ale membentur tubuh Keisa sehingga terhuyung ke depan dan tepat mengenai Gael. Keisa membulatkan matanya, ia hendak menarik tubuhnya namun oleh Gael tengkuk Keisa ditahan. Sehingga benturan yang awalnya tidak disengaja kini menjadi sebuah ciuman. Tap. Keisa mendorong dada Gael agar Gael menghentikan apa yang dilakukannya. Tidak bisa Keisa pungkiri bahwa ciuman pertama miliknya yang diambil Gael itu, dia tidak menolaknya. Mas, cukup. Nanti Ale lihat. Gael mengangkat satu sudut bibirnya. Reaksi Keisa bukannya reaksi penolakan. Bagi Gael itu sudah cukup mengetahui apa yang dirasakan Keisa ke depannya. Maaf, ini pertama bagimu. Keisa mengangguk dengan malu. Umurnya sudah 23 tahun namun ini benar merupakan ciuman pertamanya. Entah mengapa Gael merasa sangat senang. Maaf ya, aku bersikap impulsif. Seharusnya aku minta izin dulu darimu. Ya anggap ini kejadian yang nggak disengaja. Keisa langsung membalikkan badannya dan memanggil Ale. Dia tidak bisa lama-lama melihat Gael karena merasa malu. Sayang, lompat-lompatnya udah yuk.
Nanti Ale jatuh loh. Sekarang kita mau makan. Yeay, ayo kita makan Dedi. Gael mengangguk, sudah lama dia tidak merasakan perasaan ini. Dan dengan Keisa dia kembali bisa merasakan jantungnya yang berdebar. Ternyata bukan hanya Keisa yang tadi merasa dadanya berdegup tidak karuan, Gael pun sama. Tapi dia bisa bersikap tenang dan tidak terlihat. Berbeda dengan Keisa yang terlihat jelas. Hah, masa kayak ABG lagi sih, gumam Gael sembari terkekeh kecil. Dia menertawakan dirinya sendiri yang gugup di depan Keisa tadi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.